para kawargian Sayaga, jumpa lagi bersama saya Tuntun Widianti. Dan untuk episode kali ini kita kembali bertemu dengan Coach Dewi. Halo Coach, apa kabar? Baik, Widi. Iya, kali ini untuk beberapa episode yang lalu ya, kita sudah perkenalan dengan Coach Dewi sebagai coach di bidang dietnya ya. Kemudian kita juga pernah berbincang-bincang mengenai diet untuk pemula. Kali ini saya tuh jadi penasaran, pengen deh berbincang-bincang lagi sama Coach Dewi tapi tentang konselornya. Kenapa gitu? Kok tertarik di bidang konselor juga ya gitu. Nah, boleh deh cerita gitu kenapa dan konselornya khusus di bidang apa? Tuh, baik. Coach, silahkan. Thank you, Bu Widi. Oke, jadi sebenarnya bagaimana saya terjun ke bidang kesehatan mental gitu ya, konselor, yaitu ada turning point lah ya di hidup saya gitu yang pada akhirnya ingin belajar tentang kesehatan mental. Kenapa? Betul. Karena yang pertama, saya pribadi sebagai individu gitu ya, saya perlu sekali nih untuk belajar, untuk tahu tentang kesehatan mental. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang ibu yang baik, gitu ya, istri yang baik, untuk kita juga bisa sehat mental di lingkungan masyarakat, bagaimana kita meresponi ya tuntutan di luar gitu dengan respon yang baik gitu. Nah, itu kan pasti perlu ilmu. Iya, gitu. betul. Jadi awalnya belajar sambil berobat jalan. Karena memang saya juga ada keluarga yang memang ya sedang berproses ya dalam kesehatan mental gitu, dan saya juga tertarik nih. Saya tidak mau keluarga saya atau orang yang saya kasihi, orang yang saya sayangi gitu ya di keluarga tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya gitu. Karena kan memang meresponi orang yang dengan gangguan kesehatan mental gitu ya, itu butuh effort. Betul, kalau betul. kita nggak punya ilmunya, itu malah ya yang ada mungkin kita juga bisa makin melukai gitu ya, karena kita tidak bisa menerima atau seperti apa. Jadi itu juga gitu hal yang membuat saya pada akhirnya belajar tentang kesehatan mental gitu. Pada akhirnya ya ikut pelatihan ya, training di dalam maupun luar negeri gitu yang memang untuk mendapatkan sertifikasi gitu ya kesehatan mental gitu. Dan ya perjalanannya seperti itu sih. Pertama untuk diri sendiri, karena saya yakin bahwa untuk sehat mental itu nggak mudah. Betul sekali. Kalau nggak punya ilmunya juga. Jadi segala sesuatu tuh pasti ada ilmunya gitu kan. Nah, ini adalah jalan gitu ya, dengan kita mengalami berbagai macam pergumulan gitu ya, atau apapun dalam hidup, justru itu mengantarkan kita kepada ilmu-ilmu yang akan kita pelajari pada akhirnya. Iya, gitu. Betul. Jadi kembali lagi ya, sama semuanya juga memang berdasarkan proses ya. Betul. Karena setiap manusia pasti punya masa lalu yang mungkin di masa lalu itu ada luka batin yang memang belum tersembuhkan gitu. Maka pada akhirnya seseorang seringkali melakukan pencarian untuk menyembuhkan diri. Nah, ketika merasa diri sudah mulai membaik gitu kan, ilmu yang didapat juga kan sayang nih kalau misalnya tidak tidak dikembangkan atau tidak baik manusia adalah yang bermanfaat. Nah, itu tadi ya. Gitu. Jadi sama seperti sebelumnya untuk diet tadi gitu kan, semuanya juga berproses pada akhirnya menjadi coach diet, kemudian ingin berbagi ilmu juga dengan orang lain. Pada saat sekarang ini juga Coach Dewi sama begitu, ketika memiliki ilmu di bidang kesehatan mental ingin juga berbagi dengan yang lain begitu ya, Coach. Baik, menarik sekali nih.
Ya, berarti pada akhirnya kalau yang saya tangkap tuh ini jadi berkesinambungan ya Coach ya, dari yang menjadi coach diet, kemudian konselor untuk di bidang kesehatan gitu, karena seringkali ketika seseorang nih, kalau bicara kembali lagi diet ya, seseorang yang memang misalnya ingin melakukan diet, ilmunya dia sudah tahu, caranya sudah tahu, tapi kok kayaknya susah sekali ya, apalagi ketika dia mendapatkan stresor atau misalnya tekanan, wah udah hilang ilmu yang tadi, yang makan katanya harus dijaga gitu ya, pola makan atau segala macam jadi hilang. Ada tukang bakso, beli gimana nanti, pokoknya yang penting saya yang penting puas. Ya, yang penting puas. Yang penting saya nggak sedih lagi. Baru selesai makan bakso ada tukang siomay, beli lagi siomay. Setelah kenyang, setelah selesai baru terpikirkan, loh kok tadi saya makan banyak sekali gitu. Nah ya, jadi pada akhirnya di situ juga Coach Dewi memberikan pelayanan atau memberikan edukasi juga ya, maksudnya tentang kesehatan mental tadi, bahwa program diet ini tidak akan bisa tercapai dengan baik kalau di dalam diri kita secara mental emosional masih ada sesuatu yang menghalangi kita untuk hidup sehat. Betul gak Coach? Yes, betul. Nah itu gitu, karena memang ternyata bukan hanya kita juga tahu aja nih ilmunya tadi ya, seperti yang Bu disampaikan, tapi ternyata kita juga nggak tahu nih dalam diri kita kan 90% itu yang menguasai adalah pikiran bawah sadar kita. Betul, gitu. Nah, kita nggak tahu nih di sini tuh ada apa aja gitu ya. Pada akhirnya kita setelah tahu ilmunya gitu ya, tahu nih harusnya begini, tapi kita masih melakukan hal yang tidak seharusnya gitu. Ternyata ada masalah ya di programnya gitu, program kita gitu, yang memang tadi itu banyak tema-tema unfinished business gitu ya. Betul. Kayak diet juga tuh, kayak emotional eating itu kan karena ternyata misalkan secara kebutuhannya dia ada masalah mental emosional yang pada akhirnya menyebabkan masalah perilaku makan yang berlebihan misalkan. Betul. Sama lah dengan hal ini juga, saya juga ingin seimbang ya antara fisik gitu, antara mental dan emosional gitu. Jadi memang ya ini juga salah satu jalan ya untuk ikhtiar gitu, bagaimana saya juga seimbang, selaras dalam kehidupan ini gitu, bahwa nggak hanya kita berat nih di memperbaiki tubuh gitu ya, bagaimana terlihat luar menarik gitu, tetapi ya di dalam juga kita juga berusaha untuk memperbaiki gitu ya, karena justru yang lebih powerful itu ya terpancar dari dalam keluar gitu. Sebenarnya nggak harus poles banyak-banyak gitu kalau ininya mindsetnya tuh udah bener gitu. Nah itu seringkali orang itu ingin terlihat menarik, ingin terlihat bagus gitu ya, hanya dari luar saja, padahal itu tidak cukup ya. Betul. Banyak orang yang tetap masih merasakan kekosongan pada akhirnya. Itu udah pakai baju branded, udah pakai barang-barangnya, tapi tetap gitu. Ketika memang ada sisi emosionalnya yang belum terpenuhi gitu ya, atau belum selesai ya, banyak tema-tema unfinished business, betul. Tetap saja akan kosong. Dan itu akan berpengaruh juga ya, sangat berpengaruh ke perilaku gitu ya, bagaimana cara kita merespon juga. Menarik sekali nih. Jadi sekarang bisa dipahami ya para kawargian, ternyata ketika kita sudah akan atau sedang menjalani program diet, terus dirasa kok kayaknya tidak ada perubahan, padahal sudah berjalan 1 bulan gitu. Makan sudah gitu kan, pola makannya sudah gitu, atau misalnya melakukan olahraga sudah, kok tapi masih susah sekali untuk turun berat badan. Jangan-jangan ada sesuatu yang memang tadi program di bawah sadarnya yang
masih harus diselesaikan dulu nih. Betul. Gitu. Atau mungkin ada juga yang ilmunya sudah tahu harus ngapain gitu kan, tapi kok kayaknya susah sekali, apalagi di saat-saat tertentu tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau misalnya sedang dalam kondisi stres, atau misalnya ada tekanan dari luar, udah mulai bubar jalan tuh yang namanya diet. Nah itu yang sebenarnya yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu ya Coach. Betul. Jadi memang ya itu tadi ya, saling berhubungan satu sama lain. Betul. Jadi tidak bisa berdiri sendiri gitu. Kalau misalnya ya sudah, saya mau diet, saya makan, pola makan saya dirubah, saya olahraga segala macam udah saya jalani, tapi kalau dengan tidak diimbangi dengan mental yang sehat juga, itu akan susah ya. Jadi seolah seperti ada mental block, kita ingin melakukan perubahan gitu ya. Yes, jadi banyak memang Bu Widi, klien saya juga gitu ya, di peserta diet yang mereka berhasil ketika mengikuti pola, ketika mengikuti program yang sudah ditentukan gitu ya, untuk bagaimana dia bisa menurunkan berat badannya. Itu berhasil. Tetapi di satu waktu ketika memang ada tadi ya tema-tema unfinished business yang belum dibenahi gitu, betul. itu akan terulang lagi gitu polanya. Jadi kayak diet yoyo pada akhirnya gitu ya, udah berhasil turun berat badan gitu, karena ketika dia ada permasalahan emosional gitu ya, ngerasain kekecewaan, kesedihan gitu, larinya ke makanan, yang ada dia malah balik lagi ke habit sebelumnya. Karena hal ini tidak bisa ditangani gitu, ibaratnya dengan tadi ya, kita program pikiran bawah sadar yang pada akhirnya gitu menguasai ya. Iya, kita udah tahu ilmunya udah apa, tapi ya itu yang 90% ini yang mengambil alih misalnya. Iya, betul. Jadi artinya sebenarnya gini ya Coach, kalau seandainya kita mau melakukan program diet, tidak yang langsung semerta-merta kita jalankan program diet ini, tapi istilahnya tuh harus dibersihkan dulu lah ya gitu kan, bersihkan dulu mental kita. Ada hambatan-hambatan apa, nah itu kita perlu aware, kita perlu sadar nih bahwa ya balik lagi ya, untuk seseorang ingin mendapatkan hasil berbeda, tentu dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Ya betul. Adalah hal mustahil gitu ketika keinginan kita mendapatkan hal yang berbeda gitu ya, hasil yang lebih baik, tapi kita melakukan hal yang sama gitu kan nggak mungkin. Iya betul. Nah, itu ada kesadaran dulu ya, awareness gitu, bahwa ya kita harus merubah gitu, bagaimana pola yang sebelumnya jadi pola yang lebih baik. Seperti itu. Oke. Wow, menarik sekali ternyata para kawargian ya. Jadi sekarang sudah lebih paham ya, kenapa kok saya susah sekali diet itu kok nggak berhasil. Bisa berhasil untuk bulan ini turun berat badan, bulan depan bukannya turun malah naiknya bertambah-tambah gitu ya. Jadi itu dia. Jadi mulai disadari dari dalam diri kita, mulai aware, ada apa nih? Ada permasalahan apa? Oh, jangan-jangan ini yang membuat kita menjadi gagal diet. Betul. Itu ya. Betul, karena ya tadi tema-tema unfinished business gitu ya, kayak misalkan orang yang pada akhirnya menimbulkan perilaku yang impulsif gitu ya, makan berlebihan gitu ketika sedih, maunya itu perempuan gitu ya, kebanyakan tuh perempuan tapi makan banyak gitu. Kalau misalkan sedih juga makan banyak, makan lebih banyak lagi. Nah itu makan lebih banyak lagi, jadi ya seperti itu gitu, hal-hal yang ya ternyata gitu ada di dalam diri kita yang alarm nih. Betul-betul. Meminta pertolongan untuk ini ada isu apa yang harus kita bereskan. Gitu. Ya. Dan kita di sini di Sayaga Hipnoterapi melakukan hal tersebut. Jadi artinya kita juga membantu para klien yang memang memiliki
permasalahan masa lalu ya yang masih belum selesai, kita lakukan dengan cara hipnoterapi. Nah, untuk informasi tentang hipnoterapi lihat di Sayaga Hipnoterapi Bandung ya. Di situ banyak sekali informasinya. Nah, tapi kalau informasi tentang diet ikuti di mana Coach? Para kawargian boleh ikuti follow akun media sosial saya ya di Instagram @dewi.aguseptiani. Dan untuk yang ingin konsultasi tentang diet ataupun masalah lainnya, boleh ke Sayaga Hipnoterapi Bandung. Iya, atau DM langsung ke Instagram Coach Dewi. Yes, nanti di sana akan direspon dan akan diberikan edukasi seputar diet. Dan juga kalau misalnya jika para kawargian tadi ada mental block nih yang menghalangi kenapa jadi gagal diet terus, bisa hubungi kami di Sayaga Hipnoterapi Bandung. Baik, para kawargian Sayaga, waktu juga yang ternyata terbatas ya, Bu, ya. Tapi jangan khawatir karena kami juga sering mengadakan edukasi melalui obrolan ini di video podcast Sayaga Hipnoterapi ya. Dan informasi atau edukasinya tentang banyak hal, mulai dari seputar kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Itu akan kami lakukan di setiap minggunya. Nah, makanya ikuti kami di Instagram dan juga Facebook di Sayaga Hipnoterapi Bandung. Dan kalau misalnya para kawargian ingin mengetahui lebih banyak lagi informasi tentang pelayanan Sayaga Hipnoterapi dan juga tentang kesehatan mental, silahkan ikuti website kami di hipnoterapi www.hipnoterapibandung.com. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Salam sehat.